kebenaran sejati tak bisa berubah. Maka disitulah saya belajar bahwa kebenaran sejati itu adalah saya tinggal di dalam kebaikan itu. Bukan saya memberitahu kepada orang, saya orang baik. Tapi saya perbuat kebaikan itu di dalam, dan saya menutup mulut saya. Padahal dulu waktu basket nggak sengetop sekarang lah. Sekarang kok bisa sampai main film, kok bisa sampai, ya itulah perjalanan hidup ya. Saya kan perlu duit juga. Iya. Tapi saya juga nggak munafik, saya nggak suka barang itu. Oh iya. Jadinya saya akhirnya menjulat di ludah saya sendiri. Iya. Apa itu pemain film ya kan? Bisa cari uang kan dengan cara bisnis. Terus main filmnya seru-seru lagi. Ada karakternya jadi bapaknya Ahok lagi. Iya. Kemudian Kartini lagi. Macem-macem. Itu mainnya karakternya yang sangar-sangar gitu loh. Lumayan. Jadi memang talentednya itu sutradaranya milih sesuai karakternya kayak gitu. Iya. Tapi emang juga saya percaya di dunia ini semua hal itu ada pemiliknya. Sebuah karakter film pun ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Saya main film yang terakhir main Kolahok, kemudian akhirnya itu membawa saya lebih naik lagi di dunia keaktoran karena dapat penghargaan. Itu tidak sengaja saya terpilih karena saya bukan prioritas waktu itu. Tapi karena kondisi pemeran utamanya ini waktunya tidak secara schedule tidak masuk, maka dia harus dibelah, ada yang muda, ada yang tua. Dan saat itu last minute dia harus cari orangnya. Kebetulan saya lagi lewat aja kali ya. Dia aja kali gitu. Iya, dan itu pun saya masih didebatkan dengan tiga produser ini. Dia cocok nggak? Satu orang doang yang menurut cocok, yang dua enggak. Tapi kondisi kan? Kondisi. Gambling. Ayo kita pakai Denny deh. Tapi dia main film 5 cm juga, aktingnya juga. Ya bro, gini. Ya oke lah. Terus kalau dibilang popularitas juga lagi turun, bro. Ya kan kasus ya. Mati lu, gue buka di semua di sini ya kan. Jadi mau gimana gitu loh. Terus tapi kita kondisi juga susah nih, nggak ada lagi pemain lain. Mana harganya juga masih oke dia kan gitu kan diskusi ya kan. Ya udahlah akhirnya pakai aja deh. Ya udah kita gambling lah. Ternyata mungkin saat itu jalurnya pas ya, puji Tuhan filmnya bagus. Profit dong. Profit. Jutaan ya penonton ya, atau di atas 500 ribu? 1,6 juta lah. Indonesia bisa 1,6 mah, waktu sebelum itu udah heboh banget. Lumayan lah, itu around 17 M. Iyalah. Itu profit ya. Profit jelas. BEP-nya kalau nggak salah di angka berapa ya? Ya nggak tahu tuh. Ya kurang lebih begitu ya. Tergantung ongkos produksi. Tergantung ongkos produksi dan tergantung ongkos korupsi ya. Iya. Saya tidak menuduh, tapi kan ada PU korupsi, macam-macam bisa korupsi dalam situ. Gitu. Nah, jadi kembali ini kisahnya, justru kalau saya lihat kisahnya Bro Densu ini ada mirip sama filmnya nggak sih? Mungkin, related lah, pasti ada mirip-mirip. Ada mirip-miripnya ya. Jadi you punya kisah itu mirip film beneran loh. Kalau saya lihat ini kayaknya orang itu ya dengerin you ngomong itu kayaknya nggak bosen-bosen deh. Kayak storyteller. Yes. Makanya saya bisa jualan obat sebenarnya. Kan jualan obat itu pintar ngomong. Iya. Nah, atau jual penumbuh jenggot gitu. Bisa, atau jual kebohongan kan juga bisa. Bisa aja cerita saya bohong. Bisa aja. Bisa ngarang gitu. Bisa ngarang. Makanya saya punya kemampuan untuk memanipulasi orang tingkat dewa. Tinggi banget. Cuman disitulah saya tahu sebesar itu pula tanggung jawab saya nanti kepada pencipta saya. Itu beban paling berat saya. Makanya saya selalu bilang, Tuhan setiap hari, Tuhan jangan jauh-jauh dari saya. Karena saya tahu saya tidak akan bisa menguasai diri saya sendiri. Karena setiap hari pun dengan banyaknya hal yang saya tahu, saya pun masih akan tidak tahu dengan apa yang akan saya perbuat ke depannya. Maka Tuhan jangan jauh-jauh dari saya. Pegang tangan saya supaya saya berjalan di dalam hikmat. Karena saya bisa salah, Tuhan. Kemarin saya pintar, hari ini saya bisa bodoh. Kemarin saya benar, hari ini saya bisa salah. Perkataan saya bisa melukai orang lain, perbuatan saya bisa menyakiti siapapun. Oleh karena itu Tuhan, bawalah saya masuk ke dalam hikmat-Mu, supaya saya berjalan dalam kehendak-Mu. Karena kiranya saya dipayungi oleh keberuntungan-Mu. Udah, gue jalan kayak gitu. Doa gue tiap hari, bro. Itu mulai menemukan itu sejak di gunung itu? Sejak di gunung berproses, tapi tidak langsung.
6 tahun Dulunya nggak begini ya? Oh, yo ngapain begini, bro? Gua ngomong begini dulu, ya kan? Sekarang kayaknya jadi pendeta cocok. Nggak cocok. Dulu ya, sebelum gua kena kasus, gua ngomong begini, dapat cuan. Nggak, dapat cuan. Bijak, image bagus, masih bagus, brother. Begitu image jelek, bro. Ngomong gini, so bijak lu, hilang cuan, bro. Hilang cuan. Jadi gua ada di 2 fase. Gitu. Makanya sekarang kayak gue bilang, gue tuh gak tertarik untuk ngomong kayak gini untuk inspirasiin orang atau motivasi orang. Gue ngomong kayak gini karena gue seneng. Bukan karena pengen ngasih tau lu harus begini, harus begini. Poin karena you seneng ini. Ini penting banget ini. Karena you seneng dan gak ada beban kan. Bukan karena cuan, bukan karena apa, karena kisah inspirasi Anda ini dibagikan ke orang lain. Tapi satu poin yang saya lihat dari Bro Densu ini adalah you lewati satu orang yang nggak semua orang lewati. Apa itu, Pak? Ya dituduh tuh. Oh iya, dituduh. Itu berat banget menurut saya. Dan apalagi impact-nya ke keluarga kan. Iya. Nah, dituduh ini dan sekarang ya tiba-tiba kalau sekarang ngomong pantes lah, karena akhirnya tidak terbukti. Ya. Untung ya. Ada kata untungnya lah. Hidup itu beruntung. Yang paling bagus beruntung daripada benar. Setuju. Benar bisa salah tergantung perspektif. Kalau beruntung tidak bisa salah, tidak bisa ini. Komen di menit keberapa? Kamu semakin bingung ya dengan kata-kata beruntung. Beliau ini di tikungan dibelok balik gitu. Mau putar kiri, mau putar kanan dibelok terus. Gak bisa ya. Ini. Seperti jagonya dia dribble. Yoi. Gue bisa membaca pergerakan orang ini. Yoi. Kembali ke cerita soal titik yang itu kan kasusnya di 2012. Sebelumnya manusia brengsek loh ya. Nakal tapi belum ketahuan aja. Tapi orang suka dibrengsek sama lo ya. Suka lah. Suka ya. Cewek-cewek apa lagi? Waduh. Dan gue sama cewek-cewek itu rata-rata ya. Mungkin ada yang tidak, tapi gue lupa. Tapi rata-rata gue selalu gentle aja. Gentle. I like you. Go home, asik. Go home ya. Go home. You suka, gua suka, oke. Dan gue orangnya gitu. Dan dulu gue berusaha menutupi hal itu karena itu kan sebenarnya image yang tidak baik buat seorang laki-laki yang pengen terlihat cool dan ganteng. Kesan cool dan ganteng, apalagi pebasket ya. Waktu itu ya. Iyalah, kan kita jualannya di situ. Masalahnya sekarang saya sudah tidak jual itu. Karena udah hancur. Mesti pindah dagangan nih. Omset udah gak bagus. Gak bagus di situ. Monggo yang lain silakan ya. Cari cuan di situ. Iya kan, pose-pose ganteng, jaga image ya kan. Hati-hati. Tapi marketnya tante-tante kan atau enggak ya, ABG ya? Enggak, gue emang pacaran terus apa lagi namanya? Tidak dipelihara sama tante-tante enggak ke situ. Karena gue lebih menjaga prinsip masih ingat nyokap gue. Kalau nakal laki sesama sama wanita tidak pakai jualan segala macam kan laki lah. Tapi kalau udah jualan itu kan udah jual harga diri, gitu. Berarti nggak masuk ke ranah situ ya? Untungnya tidak, Pak. Masih ada harga diri lah ya? Masih ada dikit, Pak. Saya waktu itu pernah mau dipelihara memang. Waktu itu ingat saya waktu itu saya nggak usah sebut nama. Jadi wanita ini udah terkenal. Saya dihubungkan oleh teman basket saya dan ada cewek nih namanya ini. Dia tuh pengen kenalan. Saya berpikirnya cewek yang seusia segala macam. Pas saya lihat, loh kok kayaknya udah agak usia gitu kan. Terus gue tanya ternyata emang dia suka nyimpen laki-laki yang disuka. Tapi masih usia waktu itu masih usia 35 loh. Dianya, saya tuh mungkin masih 20 dan masih cantik. Dan gak mungkin cewek punya duit gak cantik. Iya dong. Cantik dan gue lihat kenapa ini perempuannya. Nah dari situ gue belajar untuk mendalami seorang wanita lebih jauh tuh. Dan ilmunya gue pakai. Boleh di-share? Udah bahaya. Bukunya udah saya simpan, Pak. Ini adalah buku yang berbahaya. 1001 masuk ke dalam emosi wanita. Masuk dalam emosi wanita. Karena wanita berpikir pakai emosi, Pak. Iya dong, beda lah. Yoi. Nah, apakah Anda melanjutkan hubungan itu atau Iya mana? Yang wanita itu? Yang tante-tante yang mau biayain. Enggak, saya nggak berani. Karena saya berpikir itu nanti, gini loh Pak, saya berantem pukul-pukulan. Oke. Tapi kalau saya berantem secara politik, saya nggak oke. Nah karakter saya gitu. Jadi
Daripada saya menjual itu lebih bagus. Bukan pemain watak ya? Bukan. Fisik aja oke. Oke gitu. Jadi kalau sesama antar suka sama suka oke. Tapi kalau misalnya udah ada melibatkan uang dibayar itu bisnis Pak. Udah bisnis, saya nggak mau ke sana gitu loh. Betul. Jadi akhirnya saya nggak ngambil ke situ karena menurut saya laki-laki itu cari uang nggak kayak gitu. Buat saya ya, saya tidak membenarkan diri saya, tapi saya nggak ke situ. Saya cari uang ya udah, saya jualan celana basket, saya dagang Pak, saya door to door jual celana basket untung 15.000. Saat itu saya udah jadi pemain basket yang sudah punya nama, tapi saya tetap jual itu celana Pak, karena saya nggak peduli dengan yang namanya nama besar. Yang saya peduli adalah kalau lu nggak berusaha melakukan sesuatu, one day lu tidak akan punya apa-apa. Dan lu jangan pernah menyalahkan kondisi. Karena kondisi itu nggak akan pernah bisa dirubah. Dia akan begitu ngikutin semesta. Tapi kitanya nih mau gimana? Saya pernah jualan buah di pasar, lapak di lantai. Saya bantuin orang, waktu itu buahnya dia mau dibeli orang, tapi nggak cancel, bertruk-truk. Kalau nggak busuk. Saya bantu Pak. Saya jual, saya pinter ngomongnya kali ya, ibu-ibu suka beli, dapat uang Pak. Gitu. Dan saya tidak pernah sama sekali ngelihat satu kerjaan itu, ini pantas buat gua atau ini nggak pantas buat gua. Sampai hari ini Pak. Sampai hari ini saya masih nyuci pakai tangan saya sendiri kadang-kadang. Walaupun sudah ada pembantu, kalau memang lagi sibuk semua. Karena saya nggak ngelihat kerjaan itu sebagai ini kotor, ini hina, ini nggak ada. Nggak ada semuanya. Saya di Instastory saya lagi jualan cupang kan, untuk donasi. Itu kan cupang harus ganti air. Nggak ada orang, saya ganti air sendiri Pak. Padahal uang saya banyak untuk bisa sewa orang. Tapi saya pikir nggak apa-apa, orang yang belum ada saya cuci. Cuma kan rata-rata orang yang sudah sukses, mereka melupakan dari mana dia berasal. Saya berasal dari situ Pak. Iya. Dan itu juga reminder Anda ya? Reminder kita, orang-orang yang tahu kadar kita bisa sampai ke titik itu karena kita mau mengerjakan hal-hal yang kecil yang ada di bawah. Makanya orang-orang pemimpin pasti selalu turun ke bawah. Either way dia ngecek bagus nggak nih kesejahteraannya di sini. You okay, baru dia balik ke atas. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak bagus ngebosi, nggak peduli. Anak-anak muda sekarang yang lahir dari orang kaya tidak semua, rata-rata ngebosi. Saya ngomong. Karena mereka ngerasa uang itu gampang, bukan dari kerja keras mereka. Bapak kayak pusing tiap hari ngurusin kelakuan anaknya. Iyalah Pak. Iya. Ngerasa juga udah jadi bapak deh. Tapi kan semua akan kembali ke didikan orang tua. Barang siapa yang orang tuanya didikannya bagus, anaknya walaupun kaya pasti akan tumbuh dengan akhlak yang baik. Jadi saya dulu akhirnya salah karena saya sempat membenci orang kaya Pak. Oh. Saya benci orang kaya. Benci orang kaya? Karena buat saya orang kaya itu tidak punya budi pekerti. Oh. Tapi saya salah. Waktu itu ya, you memaknai peristiwa itu dengan you benci orang kaya. Jadi lihat semua orang kaya, lihat mau rumah mewah, mobil mewah itu nggak suka banget gitu. Nggak suka. Siapa yang hari ini mengalami proses seperti kayak Bro Densu, semoga di menit ini dibuat kaya. Supaya lu tahu rasanya. Dan kita mau belajar sudut pandangnya, kenapa kok akhirnya itu salah gitu. Iya. Nah itu boleh di-share. Jadi awalnya itu saya ngelihat orang kaya itu Pak, waktu saya masih susah, saya pernah jadi kenaik angkot Pak. Saya berpikir, saya berekspektasi saat itu, dan mungkin juga sudah berharap orang kaya yang bisa nolong saya Pak. Karena kan mereka berkelebihan. Tapi ternyata dalam perjalanan saya, malah orang miskin yang nolong saya. Saya bingung dan patah di situ dengan ekspektasi saya ke orang kaya. Menyusul kehidupan saya berikutnya dengan fase-fase saya, ternyata orang kaya memang tidak bisa kita andalkan untuk nolong kita. Saat perjalanan saya berpikir semuanya. Ternyata tidak. Ada beberapa orang kaya yang tidak begitu, tapi kecil persentasenya. Sejak saat itu saya memutuskan menjadi orang kaya yang tidak begitu. Iya, karena saya pengen hadir saat seorang anak itulah saya saat itu. Mencari pertolongan, saya bisa mengeluarkan tangan saya. Bapak kan orang kaya, maka saya punya rezeki yang dititipkan oleh saya buat Anda. Tapi itulah juga masalah saya sekarang. Hampir semua orang datang minta tolong. Nah iya jelas, DM-nya tiap hari gituan ya? Rame Pak. Rame. Lu kaya sih soalnya sekarang. Tapi nggak apa-apa Pak. Saya sampai bilang sama istri saya, siapkan satu tabungan sendiri,
per 10-an sampai per 20-an setiap saya dapat penghasilan lempar ke sana. Siapapun datang meminta sini, itu hak dia, berikan kepada dia. Sampai saya ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena saya udah nggak mau lagi terlibat emosional. Karena ngurusin nih orang nipu apa enggak. Ini orang udah bener. Ya? Saya nggak mau terlibat. Karena kenapa? Itu akan menghentikan saya untuk memberikan kepada mereka pertolongan. Saya pernah ditipu, Pak. Berapa orang yang minjem uang sama saya dengan menjual kemiskinan dan kesusahan. Itu sebelum di sosial media? Sebelum dan sesudah di sosial media. Total di Instagram kemarin aja saya sudah tidak dikembalikan uang saya 100 juta, Pak. Dari orang-orang yang muncul di Instagram meminjam uang. Tapi dia ngasih lihat saya lagi susah segala macam. Saya kasih pinjaman 5 juta. Saya kasih. Gitu. Anggap sedekah aja lah ya. Iya, saya anggap tidak akan kembali itu uang. Iya. Nah, itu kan nggak beban bagi Anda juga. Nggak beban. Makanya saya bikin itu. Saya bikin tabungan sendiri di mana ini ada hak orang. Terserah hak itu mau dipakai buat menjual kebohongan atau enggak. But you take it sekalian sama dosa gua. Nggak apa-apa kan, satu jalur. Satu jalur. Bayar upeti kan. Cakep. Bro Densu menarik tentang cerita perjalanan hidup. Nah sekarang gini. Menjadi orang kaya, kalau tadi sudah cerita soal orang kaya yang berharap menolong orang miskin, tapi ketika Anda sudah jadi orang kaya, Anda nggak mau jadi orang kaya seperti itu. Itu suatu definisi yang diciptakan oleh Bro Densu. Ya artinya kita boleh lah ya dengar dari berbagai macam kisahnya orang sukses, bagaimana dia berhasil dan kata-kata itu bagus, indah dari proses setiap orang, tapi definitely itu kan dari luar ya. Betul. Bukan dari dalam ya. Betul. Nah, ini murni dari dalam karena proses pemaknaan hidup Anda sendiri itu. Ya, saya nggak bisa statement itu. Karena buat saya pribadi itu bisa kembali ke saya. Yang saya bisa lakukan sampai hari ini adalah hal itu karena saya mengalami hal itu, Pak. Kenapa saya akhirnya mau menjadi kenapa ada Batman? Ada Batman. Karena dia menjadi orang yang mengalami ketidakadilan. Betul. Kenapa ada Joker? Iya. Karena dia adalah orang yang terjadi karena mengalami ketidakadilan. Pertanyaannya, tersakiti terus. Pertanyaannya, mengalami situasi yang sama dengan hasil yang sama, kok outputnya bisa beda? Satu jadi Batman, satu jadi Joker. Kan lucu hidup itu. Maka oleh karena itu dari situ saya bisa membaca bahwa saya mungkin saja bisa menjadi orang, jadi Joker suatu hari nanti. Bisa. Siapapun itu bisa. Maka saya tidak berani berstatement bahwa oh ini memang saya kayak gini. Saya nggak berani. Karena dengan saya tidak melakukan itu, selamanya saya akan berjalan di situ. Karena tidak ada orang baik yang bilang dirinya baik. Karena yang ada hanya orang baik yang menjalani kebaikan. Catat tuh. Catat dan diulang-ulang terus. Itu butuh perenungan. Mengeluarkan sebuah statement. Saya aja merenung itu. Mantap seperti itu. Karena waktu itu pembelaan diri saya kepada Tuhan waktu proses saya 6 tahun. Saya bilang saya orang benar. Tapi kenapa kok tidak adil gitu? Kok tidak adil? Terus kemudian saya diperlihatkan suatu kebenaran di atas kebenaran. Kalau memang saya orang benar, di bagian mana diri saya bisa menyatakan kebenaran saya? Karena kebenaran itu bisa berubah-ubah. Tergantung kondisinya, tergantung situasinya, tergantung hakimnya, tergantung duitnya. Iya, Pak. Kebenaran bisa berubah-ubah. Iya kan? Tergantung netizen sekarang. Iya kan? Kalau netizen lagi ke kanan, kita kanan semua nih benarnya. Gitu. Tapi kebenaran sejati tak bisa berubah. Maka disitulah saya belajar bahwa kebenaran sejati itu adalah saya tinggal di dalam kebaikan itu. Bukan saya memberitahu kepada orang, saya orang baik. Tapi saya perbuat kebaikan itu di dalam dan saya menutup mulut saya. Lebih baik saya dibilang orang sombong, lebih baik saya dibilang orang angkuh. Belak-belakan. Lebih baik begitu ya. Lebih baik. Tapi biarlah hati saya, perbuatan saya untuk pencipta saya. Makanya saya sekarang ini sudah tidak terlalu tertarik untuk kasih statement atau tindakan pada orang supaya orang itu bilang saya baik. That's why Anda kalau di Instagram posting lebih banyak lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Iya. Santai aja. Kadang-kadang sedikit mengedukasi dengan cara saya. Betul. Karena buat saya sekarang ini orang tuh lebih pengen diedukasi dengan cara entertaining. Gitu. Entertaining, dan saya pribadi juga tidak lagi menaruh investasi di situ terlalu banyak. Secukupnya aja. Saya ingin orang teredukasi. Tapi saya tidak mau akhirnya Anda membebani saya untuk mengedukasi Anda. Lombok saya ngasih tahu yang benar, Anda kok nyerang saya. Karena Anda gila.
Kalau saya begitu sekarang. Makanya saya nggak mau lagi investor banyak. Orang-orang yang investor banyak sekarang kan kejebak sendiri. Iya kejebak lah. Mau mengedukasi diserang balik. Iya kan? Akhirnya diserang oleh ininya sendiri. Ciptaannya sendiri. Ini hanya orang yang pernah mengalami proses kehidupan yang berliku-liku dan bertubi-tubi. Susah dimaknai deh. Susah dimanai. Belokannya banyak nih kan. Posternya terlalu sering sih dia. Saya bisa begini loh. Ini manuvernya gila. Saya heran sama netizen zaman sekarang ya. Kita ini kan boleh dikatakan hampir seusia ya. Iya. Kita ini apa sih generasi X ya kalau boleh dikatakan begitu. Iya. Menuju milenial. Late millennial ya. Kita ngalami koran, radio, ya. Jadi tentunya zaman dulu kalau orang baper tuh nggak ditulis di sosmed kan? Nggak dia. Nah, dan I learn a lot ya sejak saya punya channel. Nggak usah ngomong sekarang jutaan subscriber. Waktu dulu saya masih ribuan aja, I'm shocked loh membaca komen itu. Oh my god, saya lihat. Saya bisa ngerti isi pikiran orang gitu loh. Iya. Betul kan? Iya. Dan itu tak terpikir sama kita sedikit pun gitu. Iya. Dan akhirnya ya ampun, inikah namanya curhat Bang Denny ya? Iya, curhat Bang. Gila. Nah, mungkin di era kita sama, tapi tidak ada medianya. Sekarang kan ada sosial media. Nah, bedanya akhirnya kalau kita nggak ada medianya, kita curhat mungkin sama buku diary, kan, atau mungkin sama teman terdekat, atau orang tua, atau kalau enggak mungkin sama Tuhan. Betul. Sebatas itu. Betul. Nah sekarang curhat pun dianggap hiburan gitu. Betul. Nah, gimana tanggapan Bro Denny dengan mental generasi sekarang dengan kondisi seperti ini?